Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, pada atap perisai tunggal ini ya perhatikan visual style ya. Saya geser ke sini. Nah, perhatikan ya. Visual style, kalau saya klik bola biru ya, visual style saya klik bola biru. Nah, seperti ini kan. Nah, Anda perhatikan pada puncak atap ini ya, pada puncak atap perisai, pada garis knock ya, bagian belakang dan bagian depan. Nah, jika Anda ingin mempercantik knock atau puncak atap, mudah sekali teman-teman ya. Perhatikan visual style, saya kembali ke 2D wireframe. Nah, jadi perhatikan dulu ya informasi. Saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik dan sumbu XYZ ini ya. Perhatikan sumbu XYZ saat ini kita berada pada sumbu normal ya, yaitu UTS World ya, gambar globe bola dunia, dan visual style kita berada pada 2D wireframe. Teman-teman, jika teman-teman ingin mempercantik knock pada atap perisai tunggal, mudah sekali. Langkah pertama kita perhatikan ini layar, di atas ini layar ya, yang ada gambar lampu gembok ini layar. Ya, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini ya. Oke, perhatikan teman-teman. Saya akan mematikan dulu beberapa layar ya. Saya biarkan saja atap perisai. Oke, atap perisai tunggalnya saja ya. Perhatikan pada layar di atas saya klik anak panahnya ya. Nah, ini atap perisai saya biarkan, bimbingan saya biarkan, terus plat kanopi teras saya matikan lampunya ya, saya klik. Lalu dinding 1 saya klik lampunya, saya matikan. Dinding 2 saya matikan lampunya. Daun PJ saya matikan lampunya ya, seperti itu. Terus genteng 1 tidak usah ya, genteng 1 genteng 2. Seperti itu, tidak usah dimatikan, biarkan saja. Lalu kusen PJ saya matikan lampunya ya, saya klik lampunya. Lantai saya klik lampunya. List plank saya tidak usah. Lubang angin saya matikan lampunya. Mainan teras saya matikan lampunya ya, dan plat kanopi saya matikan lampunya. Tiang teras saya matikan lampunya. Terus yang di atas sendiri yang layar 0 ini untuk gambar 2 dimensi juga saya matikan lampunya ya, saya klik lampunya dan lampunya mati. Lalu saya klik 1 kali di layar. Nah, ini masih ada lagi ya, perhatikan pada layar di atas saya klik kanan kanannya ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini kaca ya, saya matikan lampunya. Keramik saya matikan lampunya ya, saya klik lalu saya klik 1 kali di layar. Oke teman-teman, perhatikan visual style saya klik bola biru. Nah, jadi perhatikan nih pada puncak ini ya, pada knock ini ya, sebelah belakang dan sebelah depan ya, itu kita bisa mempercantiknya ya teman-teman ya, dengan menambahkan umbul-umbul ya. Itu juga untuk umbul-umbul itu selain untuk mempercantik, juga untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada pada knock ya, untuk mengurangi atau menutupi kekurangan-kekurangan ya. Perhatikan visual style saya kembali ke 2D wireframe ya. Oke teman-teman, langkah pertama saya matikan dulu layar bumbungan ini ya. Jadi layar bumbungan ini saya matikan ya, perhatikan pada layar ini saya klik kanan panahnya ya. Nah, ini bumbungan saya matikan lampunya, lalu saya klik 1 kali di layar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya, bagian belakang puncak knob ya, dan bagian depan ya. Nah, ini saya matikan lagi layar genteng, perhatikan pada layar di atas saya klik kanan panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini layar genteng 1 saya matikan lampunya, layar genteng 2 saya matikan lampunya, dan saya klik 1 kali di layar. Nah, ini tinggal atapnya seperti ini ya. Perhatikan visual style saya klik bola biru, realistic visual style. Nah, jadi ini knock ya, atau puncak genteng, puncak atap perisai tunggal ya. Ini ujung belakang dan ini ujung depan. Pada knock itu ya. Oke, puncak bagian belakang dan puncak bagian depan. Oke, teman-teman, perhatikan visual style saya kembali ke 2D wireframe. Nah, langkah pertama teman-teman, saya akan membuat sebuah lingkaran ya. Perhatikan saya klik draw di atas ya, saya klik draw, circle ya, circle dan center radius ya. Nah, klik center radius ini ya. Sekali lagi, draw, circle, center radius, klik center radius. Nah, kemudian teman-teman klik di layar kosong ini, tarik ya, masukkan nilai, contohnya radius ini ya, jari-jari ya, jari-jari 10 berarti diameternya 20 ya, seperti itu.
saya masukkan nilai 10 dan enter satu kali. Nah, itu dia hasilnya ya. Oke, saya ulangi ya, saya blok lingkarannya, saya tekan delete pada keyboard, draw, circle, center radius ya, yang ini, klik satu kali di layar, tarik, masukkan nilai diameter jari-jari 10, ya, enter satu kali. Seperti itu ya lingkarannya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lingkaran ini akan saya extrude ya, perhatikan modeling extrude itu yang ini. Ya, akan saya extrude dengan nilai sembarang yang penting bagus, contohnya 50 ya. Nah, saya extrude dengan nilai 50. Nah, ini dia ya. Jadi nilai tingginya itu 50 ya. Nah, perhatikan klik icon extrude ya pada tab modeling, lalu klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude ya, yaitu lingkaran tadi, lalu enter satu kali. Karena hanya satu objek, lalu tarik ke atas ya. Masukkan nilainya 50 dan enter, selesai. Nah, perhatikan pada lingkaran ini ya. Pada tab modeling saya klik icon extrude. Ya, pada tab modeling saya klik icon extrude. Kemudian saya klik lingkarannya. Oke, seperti itu. Lalu enter satu kali. Tarik ke atas. Masukkan nilai 50 contohnya ya. Lalu enter satu kali. Nah, seperti itu. Perhatikan visual cell saya klik bola biru. Nah, itu dia ya. Dia berbentuk seperti tabung seperti itu. Visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, perhatikan lingkaran ini pada permukaan atasnya ini ya, pada permukaan atasnya ini. Ya, saya akan memindah, saya akan mengcopy lingkaran ini ya ke pojok belakang atau ujung belakang dan ujung depan nok ya. Seperti itu. Atau puncak nok ini ya, seperti itu. Menggunakan modify ya, copy yang ini ya. Seperti itu, perhatikan. Nah, ini dia. Nah, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard, klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape ya. Demikian. Nah, teman-teman blok dulu tabung ini ya, tabung ini di blok. Perhatikan tabungnya di blok atau diklik ya. Nah, kemudian klik modify di atas ya. Klik modify dan klik copy. Nah, klik copy ya, yang ini dia. Kemudian pergi ke permukaan atas itu ya. Anda sentuh lingkarannya, garis lingkarannya, maka akan muncul tanda kayak tambah seperti itu ya di tengah-tengah lingkaran. Nah, itu Anda sentuh tanda tambahnya di tengah-tengah lingkaran ya. Maka muncul tanda center ya, bulat seperti itu, Anda klik. Itu yang Anda klik ya. Nah, lalu Anda pergi ke nok. Perhatikan Anda pergi ke nok ya, besarin nok atap ini ya. Klik pada pojok belakang atau ujung garis bagian belakang lambang inpoint dan klik pada depan ya. Lambang inpoint juga seperti itu. Nah, ujung depan. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Selesai. Ya. Kemudian yang ini diklik saja lalu tekan delete pada keyboard. Jadi yang itu dihapus ya. Kita biarkan dua ini. Kemudian perhatikan visual cell saya klik bola biru. Nah, mereka masih ada di dalam ya. Nah, ini kita munculin ke atas teman-teman ya. Kita munculin ke atas. Visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, ini kita move ya, kedua-duanya kita move ke atas ya dengan nilai move 20 lah contohnya atau 25. Tapi saya masukkan aja nilai contohnya 25 boleh ya, 25 boleh. Jadi menggunakan modify move ya, seperti itu. Nah, dengan ukuran ya teman-teman ya. Perhatikan. Yang ini ya. Nah, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard ya. Klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke atas, masukkan ukurannya contohnya 25 lah ya, 25, lalu enter satu kali. Ini ortonya wajib hidup ya, ortonya wajib hidup. Oke teman-teman paham ya. Jadi orto ini wajib hidup ya untuk garis tegak lurus. Jadi sekali lagi ortonya wajib hidup untuk garis tegak lurus ya, ortonya wajib hidup. Kemudian teman-teman pergi ke dua tabung ini ya, sentuh dan klik seperti ini ya, perhatikan sentuh dan klik ya. Nah, kemudian yang ini juga sentuh dan klik, garisnya ya sentuh dan klik seperti itu, dua tabung itu ya. Nah, kemudian teman-teman klik modify di atas ya, dan klik move ya, klik move. Nah, kemudian teman-teman klik di ruang kosong ini ya, di ruang kosong, tarik ke atas seperti ini ya. Ingat ini ortonya nyala ya, ortonya menyala. Tarik ke atas seperti ini, masukkan nilai 25, enter satu kali. Nah, selesai. Maka dia nongol ke atas ya.
Perhatikan visual cell, saya klik bola biru. Nah, itu dia nongol ke atas ya kan. Nah, kemudian perhatikan pada layar di atas ya. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini layar bumbungan ini saya nyalakan lampunya. Nah, layar bumbungan saya nyalakan lampunya ya. Lampunya menyala lalu saya klik satu kali di layar. Nah, itu dia. Dia cantik ya teman-teman ya. Ada gitu-gitunya ya, seperti itu. Nah, visual style saya kembali ke 2D wireframe. Kemudian teman-teman, setelah layar bumbungan menyala, ya kan, saya sentuh lagi tabung ini ya. Tabung belakang ini saya klik ya, seperti itu. Tabung depan juga saya sentuh dan saya klik ya. Lalu pada layar di atas saya klik kanan kanannya ya, muncul daftar layar seperti ini. Lalu saya klik layar bumbungan. Nah, jadi mereka masuk juga ke layar bumbungan ya. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru. Nah, itu dia hasilnya. Cantik teman-teman ya. Oke, visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Teman-teman juga bisa menyatukan ya dua tabung yang ini dengan yang ini disatukan dengan bumbungan yang lain ya, menggunakan modeling union ya, yang ini. Oke. Nah, klik icon union pada tab modeling ya, lalu blok objek-objek yang akan disatukan ya, lalu enter satu kali. Perhatikan ya, teman-teman ya, pada tab modeling saya klik icon union ya, pada tab modeling saya klik icon union ya, yang ini. Lalu saya sentuh, perhatikan yang menyala itu ya, bumbungan semuanya ya, saya sentuh seperti itu, dia menyala dan saya klik. Nah, kemudian saya pergi ke tabung ini, saya besarin ya, ini tabungnya nih yang menyala ini, saya klik ya. Diklik saja teman-teman ya, jangan diblok, diklik saja. Ngebloknya itu dengan cara diklik ya, disentuh, menyala dan diklik seperti itu, lalu enter satu kali, selesai. Nah, mereka sekarang menjadi satu objek ya. Jadi klik icon pada tab modeling, klik icon union, kemudian klik yang bumbungan yang utama yang lain, kemudian bumbungan yang dua ini ya, yang tabung dua ini karena depan belakang ini. Setelah itu, setelah diklik semua, enter satu kali, selesai. Gitu aja caranya ya. Oke, visual cell saya klik bola biru, nah itu dia. Kemudian teman-teman perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya. Itu daftar layar seperti ini. Lalu teman-teman nyalakan semua lampu-lampu yang dimatikan. Ya. Nyalakan semua lampu-lampu yang dimatikan. Oke, sudah nyala semua ya dengan cara diklik ya. Jadi dinyalakan itu dengan cara diklik lampunya, maka lampunya menyala, lalu klik satu kali di layar. Nah, maka semuanya muncul ya, seperti itu. Nah, cantik ya teman-teman ya. Nah, jadi atapnya lebih cantik kalau ada umbul-umbul seperti ini pada bumbungan ya. Seperti itu. Dan itu juga mengurangi cacat atau apapun yang ada pada bumbungan sebelumnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ingat teman-teman, saya dari tadi mengerjakannya itu menggunakan view SE isometrik ya. Pandangan AutoCAD view SE isometrik ya, dengan sumbu XYZ-nya UCS World ya, normal ya, visual cell World ya, seperti itu. Oke. Dan saat ini kita berada pada visual cell 2D wireframe. Demikian teman-teman, tambahan untuk atap perisai tunggal ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada dokumen lain. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.